Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan ceria, tidak kurang satu apapun. Baiklah, di sini saya mengucapkan selamat datang di channel pembelajaran, yaitu Muhammad Holidi Channel. Baiklah, anak-anak sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari judul baru ya, yang namanya adalah binomial, konsep distribusi binomial. Konsep distribusi binomial pada kesempatan ini akan diberikan beberapa topik dan konsep dan beberapa contoh serta beberapa latihan. Oke, kita mulai saja dengan pendahuluan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi menambah keimanan kita, menjadikan kita menjadi insan yang baik, yang dapat berguna bagi dosa dan bangsa serta agama. Oke, baiklah adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kita mulai dengan teori probabilitas dan statistika. Ya, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam n percobaan itu adalah sukses atau gagal. Dia bisa sukses atau bisa gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Ketika n sama dengan 1, distribusi binomial dari eksperimen sukses atau gagal disebut dengan percobaan Bernoulli. Jadi distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Konsep distribusi binomial. Percobaan binomial merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, terdapat n kali percobaan. Jadi n percobaannya banyak ya. Dua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan, yaitu hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. Yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Yang keempat, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Konsep distribusi binomial lanjutan. Hasil-hasil percobaan binomial dan peluang yang bersesuaian dengan hasil tersebut dinamakan distribusi binomial. Notasi-notasi yang umumnya digunakan dalam percobaan binomial dan distribusi binomial adalah sebagai berikut. Yang pertama, notasi VS, simbol untuk peluang sukses, VF, simbol untuk peluang gagal, P itu peluang sukses, nilai peluang sukses kaki nilai peluang gagal, sementara VS sama dengan P dan VF sama dengan 1 kurang V sama dengan Q. N banyaknya percobaan, X banyaknya sukses dalam N kali percobaan. Diperhatikan bahwa X itu berada di antara 0 dan N, dan X mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai dengan N. Oke, berikutnya. Konsep distribusi binomial. Rumus peluang binomial. Dalam suatu percobaan binomial, peluang untuk mendapatkan tepat X sukses dalam N percobaan adalah
fx px sama dengan n faktorial dibagi n kurang x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n kurang x, di mana p itu adalah nilai probabilitas dari x, sedangkan q nilai probabilitas bukan x. Oke, kita teruskan. Contoh 1, kasus pasangan suami istri. Sepasang suami istri menginginkan sebanyak 3 kali melahirkan. Tentukan peluang mendapatkan tepat 2 anak laki-laki. Pembahasan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melihat ruang sampelnya. Ruang sampel dari masalah di atas adalah S itu sama dengan L ini adalah laki-laki dan P perempuan, di mana L artinya ini kelahiran pertama laki-laki, kelahiran kedua laki-laki, kelahiran ketiga laki-laki. Nah, ini sini LLP kelahiran pertama laki-laki, kelahiran kedua laki-laki, kelahiran ketiga perempuan. Nah, inilah ruang sampel kemungkinan yang terjadi jika dia 3 kali melahirkan ya, 3 kali melahirkan, jadi ada 8 titik sampel. Jadi 8 titik sampel, jadi laki-laki, 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 perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, 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 perempuan. Nah, ini menyimpulkan bahwa L pertama, kelahiran pertama, L kedua, kelahiran kedua, L ketiga, kelahiran ketiga, dan seterusnya ya. Jadi setiap huruf-huruf di sini menyatakan kelahiran pertama, kedua, dan ketiga. Pencapaian lanjutan. Dari ruang sampel, kita dapat melihat bahwa ada 3 cara untuk mendapatkan tepat 2 anak laki-laki, yaitu laki-laki kelahiran pertama, laki-laki kelahiran kedua, perempuan, atau LPL atau PLL. Sehingga peluang kita mendapatkan tepat 2 anak laki-laki adalah banyak titik sampelnya 3, banyak titik sampel seluruhnya 8, jadi 3/8 atau 0,375. Itu dengan menggunakan sistem ruang sampel. Sekarang dengan melihat kembali contoh di atas dari sudut pandang percobaan binomial, maka contoh tersebut memenuhi keempat kriteria percobaan binomial, yaitu 1. Terdapat 3 kali melahirkan. Yang kedua, setiap kelahiran hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu anak laki-laki L atau anak perempuan P. Proses dari masing-masing kelahiran saling bebas. Artinya, proses dari suatu kelahiran tidak mempengaruhi proses kelahiran yang lain. Artinya, proses kelahiran anak laki-laki tidak dapat dipengaruhi oleh proses kelahiran anak perempuan, atau proses kelahiran anak perempuan tidak dipengaruhi oleh proses kelahiran anak laki-laki. Jadi dia saling bebas. Yang keempat, peluang kelahiran sukses anak laki-laki adalah setengah di setiap melahirkan. Artinya, peluang anak laki-laki dengan anak perempuan itu sama. Ya, peluang kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Oke, kita lanjut. Ya, pada kasus di atas terdapat N. N ini adalah 3 kali melahirkan. X ini nilai 2 anak laki-laki yang kita anggap nilai sukses. Sementara P adalah probabilitasnya setengah dan Q adalah setengah, karena 1 dikurang setengah itu setengah ya. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, kita mendapatkan ya, peluang 2 anak laki-laki itu sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali setengah pangkat 2, karena X-nya 2, dikali setengah pangkat 1, ya, karena dalam situ adalah 3, jadi 2 tambah 3, 2 tambah 1 adalah 3. Jadi setengah pangkat 2, yang setengah lagi pangkat 1. Setengah ini adalah
Untuk P yang setengah ini ada untuk Q. Sama dengan, jadi 3 dibagi ini hasilnya ada 3/8. Jadi 3 faktorial di bawahnya 1 kali 2, 2 faktorial. Jadi 3 kali 2 faktorial, 2 faktorialnya habis, pakai 3 kali 1/4, 3/4 kali setengah, 3/8. Jadi 0,375. Sehingga peluang kita mendapatkan tepat 2 anak laki-laki adalah 3/8 atau 0,75. Jadi hasil ini sama dengan apa yang kita peroleh sebelumnya ya. Oke, kita teruskan. Contoh kedua, survei kunjungan ke psikiater. Jadi dibuat suatu survei. Survei ini untuk menyelidiki bagaimana keadaan seseorang untuk berkunjung ke psikiater. Suatu survei menemukan bahwa 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi psikiater dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 di antaranya sudah mengunjungi psikiater bulan lalu? Pembahasan pada kasus ini jumlah yang kita itu adalah 10 orang, sementara X itu adalah 3, P itu 1/5, 1/5 itu adalah suksesnya ini peluangnya 1/5, dan kemudian Q itu adalah 3/4. Artinya dari 5 orang yang berkata itu hanya 1 orang lah yang mengunjungi psikiater, ya yang lain enggak ya. Jadi sehingga kita peroleh P4 Oke, sehingga kita peroleh, masukkan dalam rumus maka kita dapatkan P3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1/5 pangkat 3 kali 4/5 pangkat 7, maka hasilnya adalah 0,201. Ya, jadi peluang 3 orang yang dipilih sudah mengunjungi psikiater bulan lalu adalah 0,201 ya. Itulah kemungkinan. Jadi peluang kita mendapatkan 3 orang yang dipilih yang sudah mengunjungi psikiater bulan lalu. Oke, kita teruskan. Latihan kompetensi 1. Edo membeli sekantong salak pondok yang diketahui 4 salak busuk. Dari kantong diambil 5 salak sekaligus secara acak. Jika terdapat 20 salak di dalam kantong, tentukan A. Peluang terambil 3 salak busuk. B. Peluang terambil paling banyak 3 salak busuk. C. Tentukan peluang terambil 3 salak tidak busuk. Oke, yang kedua. Sepasang suami istri menginginkan 5 orang anak. Tentukan A. Peluang pasangan tersebut memiliki 3 anak. 3 orang anak laki-laki. Yang kedua, peluang pasangan tersebut memiliki anak perempuan lebih dari 3. Yang C, peluang pasangan tersebut memiliki 2 sampai dengan 4 anak laki-laki. Nah, inilah dulu latihan yang saya berikan kepada kalian. Ini kalian kerjakan sebagai contoh, mulai sama dengan contoh yang diberikan di atas. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu pelajari, kamu cermati, dan kamu kerjakan seperti apa yang saya katakan. Oke, sampailah kita ke penghujung video ini, dan ini saya berikan selamat selamat belajar, tetap semangat, tetap ceria. Jadi tetap dalam keadaan
sehat ya, jaga kesehatan. Jadi semoga sukses apa yang Anda berikan hari ini ya. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.